aku sendiri nih kalau ini di Twitter nih pasti aku retweet 10 kali, 1000 kali Jingle Bell. Iya. Nyanyi mau? Mistletoe, nggak tahu udah bacanya gimana, jangan ketawain aku, awas ya. Hai Sobat Katolik, kembali lagi bersama Alma di Kaplok. Nah, hari ini di episode kali ini Alma sudah bersama Romo Darmanto nih. Kita bakal ngobrol bareng Romo Darmanto. Tapi sebelumnya Romo, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Katolik semuanya. Halo Sobat Katolik, perkenalkan nama Romo Agustinus Darmanto. Sekarang bertugas di Gereja Kuasi Paroki Santo Yohanes Maria Vianney, Lanut ABD Saleh, Malang. Di Malang, di Kuasi Pagas ya, Ya. kita kenalnya ya. Sehat ya Romo? Sehat banget, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini karena kita sudah memasuki masa Advent nih Romo, kita akan ngobrol seputar Natal. Apa sih yang akan kita obrolin? Kita akan membahas tentang unpopular opinions seputar Natal. Romo sebelumnya tahu nggak unpopular opinions itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jadi unpopular opinions itu adalah pendapat yang tidak biasa atau pendapat yang berbeda dari kebanyakan orang. Jadi tim kreatif di Kaplok ini udah kayak mengumpulkan gitu Romo unpopular opinions tentang Natal, dan tugas kita di sini adalah mereaksi atau memberikan pendapat kita tentang pendapat itu tadi. Luar Bisa biasa dipahami ya, ya Romo? Bisa dipahami Kita dong. bisa mulai ya. Oke. Kita masuk ke unpopular opinions yang pertama. Ini aku bacain ya, pakai bahasa Inggris nih. Nanti aku translate atau mungkin nanti itu editornya translate ya. Gitu. Yang pertama, a lot of Christmas song doesn't tell about Christmas. Banyak lagu-lagu Natal yang tidak menceritakan tentang Natal. Ya, kalau dari aku sih bener nggak bener sih ya, tapi memang sebenarnya banyak lagu-lagu Natal. Lagu-lagu yang rilis waktu Natal, vibes-nya Natal, tapi ceritanya nggak tentang Natal. Kayak mungkin kalian pasti tahu kayak All I Want for Christmas Is You, atau Last Christmas, atau apa lagi ya, Mistletoe, nggak tahu udah bacanya gimana, jangan ketawain aku, awas ya. Nah itu kan lagu-lagunya malah cerita tentang love song gitu, tentang percintaan. Kalau menurut Romo sendiri gimana? Ya, kalau menurut aku sih gini ya, kalau dalam lagu-lagu Natal itu, sebenarnya Natal itu kan kelahiran baru. Natal itu adalah ungkapan hati ya. Tetapi kita juga harus memaknai bahwa Natal itu juga pertama-tama itu berpusat pada kelahiran Kristus sendiri. Bahwa tujuan utama lagu-lagu Natal yang kita rayakan atau kita nyanyikan itu bertujuan pada Kristus. Tetapi dari pengalaman hidupnya, dari pengalaman setiap pribadi, akhirnya menciptakan lagu-lagu tentang Natal, tidak masalah. Artinya bagi dirinya sendiri bahwa ketika mungkin dia mengalami putus cinta mungkin atau sedang merasakan jatuh cinta Pas hari Natal itu ya dia menciptakan ya fine aja, tapi bukan untuk di dalam musik liturgi gereja, digunakan dalam gereja, tetapi sebagai penghayatan pribadinya. Gitu. Ya. Jadi tapi sebenarnya di luar musik-musik yang tadi saya sebutkan tuh sebenarnya masih banyak ya lagu-lagu yang bercerita tentang Natal. Banyak banget. Ya, yang dimasukin ke liturgi itu terutama pasti cerita tentang Natal ya Mo ya. Ya, tujuannya kan musik liturgi itu menghantar orang pada Kristus. Akhirnya menghantar pada misteri kelahiran itu sendiri. Makanya di dalam gereja, musik liturgi di dalam gereja khususnya di dalam Ekaristia, tujuan utamanya ya apa yang kita hayati di dalam misteri itu tentang kelahiran Kristus. Oh begitu. Kalau ngomongin lagu Natal nih, lagu Natal favorit Romo apa nih? Lagu Natal favorit aku sih ini ya, Jingle Bell ya. Jingle Bell. Iya. Nyanyi mau? Itu nggak usah nyanyi ya, nanti sahabat-sahabat The Kaplok ini terpesona dengan suara saya. Dan ya cukup itu aja sih. Kalau aku Joy to the World gitu. Iya. Kalau kalian apa guys? Komen di bawah. Ya, lagu komen Natal ya. favorit kalian. Nah,
Kita masuk ke unpopular opinions yang kedua. Sulit banget ya namanya pakai bahasa Inggris. Iya, aku juga nggak isa. Iya, kita ngomong pendapat yang kedua gitu Iya, ya. iya. Pendapat yang kedua nih ada yang berkata di mana di masa ini esensi asli dari perayaan Natal tuh mulai hilang dan banyak pemuda menganggap Natal hanyalah suatu hari raya biasa, bukan sebagai awal dari karya penyelamatan manusia oleh anak Allah. Silakan Romo, pendapatnya gimana tentang pendapat ini? Menurut aku ya, dan bagi orang-orang muda saat ini ya, kita lihat bahwa mungkin juga dipengaruhi dengan pengalaman mereka. Artinya bahwa pengalaman itu membuat mereka beropini tentang hal itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari pengalaman sendiri, banyak anak-anak muda juga merayakan Natal dengan antusias. Karena mereka merasakan bahwa Natal ini memang kelahiran Kristus yang dinantikan. Makanya ya mungkin sebagian orang saja merasakan Natal biasa-biasa saja. Tetapi ada banyak orang muda juga merayakan Natal dengan sukacita, bahkan merindukannya. Contohnya kalau kita lihat putra-putri altar ya, wah begitu semangatnya mereka mempersiapkan acara Natal sampai latihan berlarut-larut. Terus juga ada OMK, orang muda Katolik, yang cukup antusias dan sangat antusias merayakan Natal ini. Mereka ada yang latihan kur, ada yang mungkin lomba-lomba, bikin video dan lain-lain tentang tema Natal yang ada. Dan banyak rapat-rapat di gereja. Itu bagi saya ya sebagian orang dari pengalamannya mungkin merasakan Natal sebagai hari biasa. Tapi banyak dari antara kita juga menantikan kelahiran Kristus itu, kedatangan itu dengan persiapan batin yang sangat matang. Benar. Iya, setuju sih. Makanya ini disebut sebagai unpopular opinions ya, karena itu kan pribadi pendapat pribadi mereka gitu. Mungkin mereka menganggap Natal tuh ya udah biasa aja, tapi sebenarnya kita mungkin yang di sini ya menanti-nanti memang gitu ya, Romo. Iya. Oke. Pendapat yang ketiga. Aduh, bahasa Inggris lagi, guys. Christmas is actually a historical event. Natal itu adalah peristiwa bersejarah. Bener nggak sih? Menurut saya sih bener. Bener nggak, Romo? Kalau menurut aku bener banget bahwa peristiwa Natal itu adalah peristiwa yang bersejarah. Kita lihat di Bible ya, di dalam kitab suci kita lihat bahwa di Injil Lukas, di Injil Matius juga dikisahkan tentang peristiwa kelahiran Kristus itu. Memang bersejarah khususnya juga buat kita umat Kristiani ya, Romo. Jadi memang Natal adalah peristiwa bersejarah. Setuju ya berarti, Romo? Peristiwa sejarah tidak berhenti pada sejarah historis saja. Peristiwa sejarah ini dimaksudkan dalam peristiwa sejarah keselamatan umat manusia. Bahwa kelahiran Kristus, kelahiran Sang Juru Selamat yang kita rayakan ini sangat menentukan keselamatan manusia. Itu yang dimaksud sejarah keselamatan umat manusia. Oh, begitu. Oke, jadi Natal itu memang peristiwa bersejarah. Iya. Oke. Pendapat yang keempat, untungnya ini nggak pakai bahasa Inggris ya. Jadi yang keempat ini, Natal ibaratnya lebarannya orang Kristen. Jadi harus prepare, kira-kira tanggal 24 atau 25 pakai baju baru atau pakai baju warna merah ya yang ada di lemari. Pokoknya intinya dia bilang Natal ibarat lebarannya orang Kristen. Benar ya, Romo? Hari raya ya. Kalau lebaran itu kan hari raya ya bagi mereka ya. Natal juga hari rayanya kita. Kita berpesta karena merayakan kelahiran Sang Juru Selamat itu. Makanya kalau prepare atau persiapan dengan Natal itu ya sangat perlu ya. Karena kalau kita mengadakan suatu pesta, tentu saja kita akan mempersiapkan segalanya dengan baik. Kalau misalnya kalau kita ingin mengadakan pesta ya, suatu pesta pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tentu saja prepare yang kita lakukan ya harus yang terbaik karena itu menyambut kedatangan Kristus dan apalagi ini hari raya untuk kita. Jadinya prepare ya harus.
Tadi ngomongin masalah prepare dan ngomongin masalah baju. Biasanya kan terutama nih ciwi-ciwi nih, cewek-cewek nih bingung waktu mau misan ntar pakai baju apa ya gitu. Pakai baju baru atau baju yang ada di lemari. Nah, kalau mau menyambut Natal tuh apakah kita harus beli baju baru, Romo? Beli baju baru, ada sebagian orang yang menganggap bahwa karena ini menyambut kedatangan Kristus dan ini hari pesta, ya kalau mau beli baju baru ya enggak apa-apa. Itu sih persiapan hati mereka dan persiapan diri mereka. Tapi yang lebih penting adalah persiapan hati kita, persiapan diri kita dalam menyambut Natal. Makanya ada masa Advent, masa persiapan menyambut kedatangan kelahiran Sang Juru Selamat. Di situ yang penting adalah persiapan diri dan hati kita. Jadi bukan persiapan pakai baju apa, persiapan beli jajan apa, persiapan dekor-dekor, tapi yang penting yang paling utama itu dari dalam hati kita gitu ya. Iya, yang penting itu. Nah, ngomongin masalah Natal, ini berkaitan juga sama pendapat yang selanjutnya. Kakaknya ini bilang, anak umur 6 tahun ke atas itu udah terlalu tua untuk menerima kado Natal. Emang bener, Romo? Ada batasan usia untuk menerima kado Natal? Kalau bagi aku pribadi sih gini, karena kita merayakan suatu pesta dan kita mendapatkan suatu hadiah itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Artinya kalau kita merayakan ulang tahun ya, kita menerima kado kapanpun dalam usia kapanpun juga berapapun juga bisa kan, tidak perlu 6 tahun dan lain-lain. Dan ketika kita menyambut Natal dan kita memperoleh kado pada hari itu, ya baik-baik saja, tidak apa-apa. Walaupun di atas 6 tahun juga nggak apa-apa. Aku pun juga ketika diberi kado, misalnya ada umat ya yang ngasih kado parcel tentang Natal, ya aku terima dengan bahagia sebagai suatu berkat, dan ini menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan itu iya sih, setuju sih, soalnya saya sendiri yang udah 20 tahun ke atas juga senang kalau dikasih kado. Jadi gimana, mau dikirim ke rumah? Pasti sobat-sobat Dekaplok juga seneng ya pasti kalau senang semuanya kalau dikasih kado. Jadi kayaknya nggak usah ada batas usia deh ya. Gitu. Nah, ngomongin masalah kado juga nih, kenapa sih Romo Natal ini selalu identik dengan budaya tukar kado atau memberi kado, dan apakah itu sebuah kewajiban dalam merayakan Natal? Iya, kalau soal kado dan soal hadiah ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, identik Natal itu dengan apa sih? Kita akan melihat pernak-pernik Natal ya. Iya betul. Seperti bintang, lonceng, kaos kaki. Ya, Sinterklas yang pasti ya yang membagikan kado-kado itu ya. Itu kan sebuah tradisi Eropa ya. Oh, tradisi ya. Tradisi Eropa yang berkembang, cerita-cerita tentang Sinterklas ya, Santa Claus waktu itu yang membagikan kado kepada mereka pada hari Natal, dan itu menjadi sebuah tradisi. Dan akhirnya apa yang baik dari tradisi itu kan menjadi sesuatu kekayaan ya, kekayaan juga bagi kita. Oh, bahwa memberi kado pada saat pesta ya baik-baik saja sih. Nilai baiknya yang dilihat, bukan nilai yang negatif. Kita maknai sebagai sesuatu pemberian kado dan lain-lain, itu menjadi sesuatu yang mungkin ini berkat dari saya untuk orang lain, atau juga kita akhirnya saling membagikan kasih satu sama lain seperti lewat kado itu. Dan kita juga akhirnya belajar, oh ya, Yesus juga ternyata memberikan kado buat kita ya, memberikan secara cuma-cuma kepada kita. Jadinya ya apa yang baik dari tradisi itu ya kita teruskan, kita lanjutkan, ya tidak apa-apa. Oke, penjelasannya sangat-sangat membuka pikiran saya nih. Nah, di pendapat unpopular opinions yang keenam, ini ada yang mengatakan, walau menimbulkan kesan yang agak kurang ikhlas, tapi Natal terkadang jadi sesuatu yang melelahkan. Banyak kegiatan menjelang dan sesudah Natal di mana persiapannya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra dan yang cukup melelahkan. Nah,
kalau aku sendiri nih, kalau ini di Twitter nih, pasti aku retweet 10 kali, 1000 kali. Karena memang menurut aku mempersiapkan Natal itu super capek sih. Kalau bukannya saya membenci perayaan Natal, enggak. Cuman memang jujur capek karena kita harus nyiapin yang di gereja, belum lagi di rumah. Nanti abis misa nunggu ada tamu datang, harus open house, harus cuci-cuci piring banyak numpuk gitu ya. Itu kan capek banget. Nah, kalau Romo sendiri kayak gimana pendapatnya? Kalau menurut aku sih gini ya, suatu pesta seperti yang saya katakan tadi itu ya hari besar ya, pasti persiapannya juga luar biasa. Kalau misalnya ya, kalau dalam keluarga ini ada pasangan suami istri yang sudah menikah terus mau melahirkan istrinya ini, pasti persiapan-persiapan yang dilalui juga luar biasa kan. Misalnya orang tuanya juga persiapan, terus juga bagaimana sih kalau kita buat kamar sendiri untuk babynya, terus juga tamu undangannya ketika nanti acaranya seperti apa ketika sudah lahiran anaknya. Dan itu persiapan saat pesta itu, saat hari besar atau syukuran kita itu sesuatu yang biasa. Hari raya Natal pun juga demikian ya. Kita lihat bahwa persiapan kita di gereja sungguh luar biasa juga. Karena mengapa? Karena kita merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan ini iman kita bahwa dengan kelahiran itu, dengan apa yang kita rayakan, dengan misteri yang kita rayakan, sesuatu yang mungkin membuat capek persiapannya akan terbayarkan ketika kita memampukan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah dengan tujuan saya hendak memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadinya rasa capek itu akan terbayarkan dan akhirnya terpuaskan dengan sendirinya. Capek tidak masalah, itu normal secara fisik, wajar. Kalau persiapan Natal capek, teman-teman mengalaminya, wajar. Tetapi harus dimaknai bahwa rasa capek atau pengorbanan ini harus sampai pada Kristus yang kita alami itu. Oh gitu. Jadi gitu ya Sobat Katolik semuanya. Memang wajar kita merasakan rasa lelah, rasa capek ketika mempersiapkan hari Natal. Harus antar-antar berkat ya enggak sih? Apa jangan-jangan cuma aku doang ya di rumah? Enggak kan ya? Harus antar-antar tetangga, saudara ya kan? Nah terus kayak harus ya siap-siap di gereja sampai malam. Tapi itu wajar. Yang penting kita harus menjalannya nggak dengan beban gitu ya Romo, harus dengan sukacita. Capek nggak apa-apa tapi tetap harus sukacita gitu ya Romo. Oke, ini kita memasuki pendapat ke-7 yang terakhir sih ini. Kakaknya ini mengatakan musik Natal harusnya ada yang baru, nggak itu terus, dan Christmas Eve harus lebih seru, vibes-nya, ambience-nya kayak gitu. Gimana Romo pendapatnya? Kalau aku sih gini, lagu-lagu Natal yang kita rayakan ini ya, itu berbeda dengan lagu-lagu biasa, hari-hari biasa atau hari Minggu biasa lainnya. Kita lihat ya sungguh sangat meriah kalau kita lihat itu dekornya luar biasa, terus persiapan untuk kor, untuk lagu liturgi itu juga sungguh sangat lama dan panjang, dan lagu-lagunya juga membawa kita pada misteri Kristus dan sangat meriah sih. Kalau kita bisa membedakannya sih. Memang sudah sangat meriah ya. Sungguh sangat meriah dan persiapannya ya meriah banget. Kalau menurut aku juga gitu sih. Jadi menurut aku persiapan Natal yang sudah kita lakukan selama ini tuh udah cukup meriah, udah sangat meriah sih. Jadi ya menurut aku nggak membosankan sih. Nah itu tadi pendapat terakhir dari teman-teman. Mungkin Romo ada nggak sih unpopular opinions seputar Natal menurut Romo? Kalau menurut aku sih gini ya, ada satu hal sih bagi orang Katolik yang bagi aku sih berbeda yang di luar kebiasaan kita ya, merayakan Natal sebelum tanggal 25 itu seharusnya kita merayakan Natal itu di tanggal 25. Di mana kelahiran Kristus sungguh-sungguh nyata di hari itu. Oh gitu, kalau itu dari Romo. Jadi menurut Romo harus
di tanggal 25, 25. jangan sebelumnya. Iya. Kalau dari aku nih, unpopular opinions menurutku, Natal itu kan identik dengan warna merah dan hijau ya Romo ya. Dan menurut aku kombinasi merah dan hijau itu sangat-sangat tidak masuk gitu ya. tapi mungkin karena kita udah terbiasa ngelihat Natal dengan dekorasi merah dan hijau, jadi ya akhirnya mata kita lama-lama terbiasa. Tapi menurut aku sebenarnya kurang oke sih kombinasinya. Cuman ya itulah kan namanya unpopular opinions, bisa diterima bisa tidak. Nah terakhir Romo nih, pertanyaan terakhir banget, gimana sih caranya kita memaknai Natal yang benar menurut ajaran Gereja Katolik? Ya, kalau kita ingin merayakan Natal secara mendalam, memaknainya, kita perlu melihat peristiwa Natal itu. Artinya apa? Apa yang kita rayakan yakni kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Jadi peristiwa Natal harus dimaknai sebagai suatu kelahiran atas Sang Juru Selamat, dan akhirnya ketika kita memaknai itu, kita tahu bahwa yang kita rayakan dalam Natal ialah kelahiran hati kita. Jadi kelahiran baru di sini, kelahiran diri kita, kelahiran jiwa kita yang baru, dan kehidupan kita yang baru. Jadi gitu ya teman-teman, ya itu tadi unpopular opinion seputar Natal dari Sobat Katolik semuanya. Dan terlepas dari semua pendapat-pendapat atau unpopular opinions itu tadi, semoga Sobat Katolik tetap bisa mengimani dan memaknai peristiwa Natal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Romo Darmanto ya. Memaknai dengan apa tadi? Kelahiran diri, kelahiran baru gitu ya. Dan saya kira cukup sekian ya Romo, nih udah menjawab semua pertanyaan, semua pernyataan yang ada. Terima kasih untuk Sobat Katolik semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton episode Dikaplok minggu depan. Dan jangan lupa apa Romo? Like, komen, dan subscribe. Dadah.